Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi ila yaumil liqa'i wa ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan kesempatan kita untuk senantiasa berada di majelis ini senantiasa memberikan kepada kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis, memahami panduan dari Allah dan Rasul-Nya terkait dengan babul afwi wal i'radu anil jahil. Bab terkait al-afwu, memaafkan, wa i'radu anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang bodoh. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi biasa di dalam tiap bab, tiap pembahasan beliau sebelum menyampaikan tentang hadis-hadis Rasul terkait dengan pembahasan tersebut, biasanya Imam Nawawi menyajikan dulu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Termasuk di dalam bab ini, maka beliau mengutip beberapa ayat yang terkait dengan al-afwu wal i'radu anil jahilin, yaitu memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Ayat yang pertama yang beliau kutip adalah Quran surah Al-A'raf ayat ke-199, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah maaf atau jadilah kamu al-afwa, orang yang memberikan maaf. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urfi, dengan kebaikan. Wa'rid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini menganjurkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini adalah perintah
kepada baginda Nabi. Makanya perintahnya khudz. Khudz itu menunjukkan perintah kepada seseorang. Jadi kalau kepada banyak orang biasanya pakai waw di akhirnya dan alif. Khudzu. Contoh misalnya ada khudzu anni manasikakum. Khudzu, ambillah anni dariku manasikakum, cara berhaji kalian. Itu khudzu perintah kepada banyak orang. Kalau khud perintah kepada satu orang. Makanya ayat ini asalnya adalah perintah kepada baginda Nabi. Jadilah engkau wahai Muhammad al-afwa, orang yang pemaaf, orang yang senantiasa memaafkan. Tapi di dalam ilmu tafsir, kalau ada perintah kepada Nabi, maka itu perintah kepada umatnya. Jadi perintah kepada Nabi itu perintah kepada umatnya. Kalau tidak ada kekhususiaan bagi Nabi. Tapi kalau ada kekhususiaan bagi Nabi, perintah tersebut, maka itu menjadi haram kita lakukan. Karena kan tidak semua perbuatan Nabi itu harus kita contoh. Jadi kalau kita harus mencontoh semua perbuatan Nabi, maka kita gak akan mampu, kita gak akan bisa. Nabi itu salah satunya diwajibkan untuk sholat duha, diwajibkan untuk sholat malam. Kayaknya kalau sholat malam itu wajib, jadi bangun atau tidak? Jadi terpaksa bangun ya, atau malah jadi banyak dosa kita tiap malam. Nah, karena tertidur terus. Nabi itu sholat duha itu wajib bagi Nabi. Maka kalau kita mengikuti Nabi gak bisa. Makanya sholat duha itu kewajibannya khususnya untuk Nabi. Jadi kita gak boleh mengikuti Nabi dalam hal itu. Nabi itu dibolehkan untuk berpuasa wisol. Puasa wisol itu sahur dan buka waktunya sama. Sahur jam 3 subuh, buka nanti jam 3 subuh lagi. Nah kalau kita gak boleh, itu khususnya bagi Nabi. Nabi diperbolehkan menikah sampai 9 istri. Nah kita gak boleh. Oh Nabi juga istrinya 9. Karena saya ikuti sunnah Nabi. Gak boleh, karena itu khususnya, ya, kekhususan untuk Nabi. Jadi kalau perkara-perkara yang bukan khususnya, yang merupakan penjelasan bagi kita, nah itu juga sebetulnya ada rinciannya. Jadi ada pembahasan khusus, bab khusus bagaimana kita itu mencontoh perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata tidak semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti. Jadi kalau perbuatan Nabi itu selaku manusia biasa, tidak wajib kita ikuti. Tapi ketika kita mengikuti, kita akan dapat pahala sunnah. Contoh Nabi makan, gak wajib hukumnya kita mengikuti cara makan Nabi. Maksudnya gak wajib itu kalau kita gak ikut cara makan Nabi jadi berdosa gitu. Jadi hukumnya hanya sunnah, maksudnya begitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh ikut. Jadi tidak wajib ikut. Jadi beda antara wajib dengan sunnah, karena konsekuensinya berbeda gitu. Tapi yang tentunya bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita ya ingin segala sesuatunya seperti baginda Nabi Muhammad SAW, ingin mendapatkan keutamaan. Maka kita ya senantiasa terdorong untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Itu nanti dalam pembahasan tersendiri. Jadi ini adalah perintah kepada
baginda Nabi, tapi perintah juga kepada umatnya. Jadi perintah juga kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang senantiasa memaafkan, harus menjadi pemaaf. Wa'mur bil urfi, kemudian perintahkan bil urfi dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi memang ini nanti di dalam hadisnya di depan kenapa Rasul itu sampai diperintahkan seperti ini. Karena dalam kehidupan Rasul itu, Rasul senantiasa bertemu dengan orang-orang yang membenci. Dan yang membenci baginda Rasulullah SAW itu bukan hanya dari orang lain. Yang membenci Rasul itu dari kalangan saudaranya juga ada. Maka sebenarnya ini panduan bagi kita para jamaah rahimakumullah, ketika kita hidup itu pasti tidak akan semua orang itu suka kepada kita, senang kepada kita. Mungkin ada orang yang benci, ada orang yang tidak suka dengan kita, begitu. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka, yang benci, yang memusuhi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka itulah yang Allah berikan panduannya kepada baginda Nabi ketika Nabi misalnya dibenci oleh pamannya sendiri Abu Lahab, oleh pamannya sendiri Abu Jahal. Jadi lagi Nabi asik-asiknya berdakwah, ternyata yang menolak dakwah yang paling keras itu adalah keluarga pamannya. Coba dirasakan sama kita. Orang lain menerima, tapi ini keluarga sendiri tidak menerima. Maka apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Khudhil afwa. Jadi ketika Nabi itu naik ke bukit, kemudian di sana ada Abu Jahal. Abu Jahal itu mengaku bahwa saya adalah pamannya Muhammad. Saya adalah orang yang akan membela Muhammad. Tapi ketika baginda Nabi menyampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang Makkah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keyakinan-keyakinan yang telah dia yakini, ternyata ya Abu Jahal dan Abu Lahab menjadi orang yang menentangnya. Nah, maka ketika dalam kehidupan itu kita bertemu dengan orang yang membenci kita, yang suka marah kepada kita, yang memusuhi kita, maka salah satu sikapnya itu adalah al-afwa. Kita harus menjadi orang yang pemaaf. Jadi pemaaf ini ya sulit. Oleh karenanya orang yang pemaaf ini adalah salah satu karakternya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salah satu karakter orang yang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas. Kita bisa buka Quran surah Ali Imran ayat 134. Ketika Allah menjelaskan sifat orang yang bertakwa, salah satu karakternya adalah wal 'afina 'anil nas, dan dia senantiasa memaafkan manusia. Jadi itulah orang yang beriman, itulah orang yang bertakwa. Jadi gak ada rasa dendam. Kan kita mah kadang ya memaafkan itu kan sulit, tidak mudah. Apalagi kalau sudah ya sakitnya sakit banget. Kalau dulu mah sakitnya udah di sini nih, gitu. Itu kan sulit.
gitu. Nah maka ini harus ya dilatih. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang bodoh. Bahkan di dalam ayat lain Allah menyatakan pasfahi sobhal jamil, maafkanlah oleh Muhammad sobhal jamil, dengan pemaafan yang baik. Maksudnya pemaafan yang baik itu apa? Jadi kita harus memiliki sifat maaf, dan sifat maaf yang baik. Jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ketika kita memaafkan disertai dengan kata-kata yang kasar. Ya udahlah, saya maafkan. Nah gitu pokoknya, sambil marah-marah juga maafkan juga. Sambil caci maki orang, sambil dicaci maki orang, ya baru kita memaafkan. Jadi memang memaafkan ini harus dengan ya cara yang baik. Kemudian yang luar biasa itu Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad wa'arid 'anil jahil, wa'arid 'anil jahil, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu maksudnya apa? Bukan orang bodoh nggak ngerti matematika, bukan orang bodoh nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Karena faktanya memang zamannya baginda Nabi itu orang-orang Arab itu yang pinter-pinter, pinter berdagang, pinter ya ahli-ahli dagang. Kalau ahli dagang tentunya ya pinter matematik, bisa gitu. Minimalnya itu tambah-tambahan, kurang-kurangan, ya tambah kali bagi kurang, gitu. Sehingga perintah Nabi diperintah untuk berpaling dari orang yang bodoh itu. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak ngerti tentang agama, orang yang tidak ngerti tentang ad-din, tentang agama. Yang harus berpaling dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Sehingga kata jahil itu kan kita mengenal orang Arab jahiliyah. Nah, jahiliyah itu sama. Wa'rid 'anil jahil, kata jahiliyah. Jadi orang-orang bodoh itu mah orang yang bodoh yang tidak ngerti agama, orang yang tidak paham agama. Maka kita harus berpaling. Kan kadang kita mah para jamaah rahimakumullah kadang suka menganggap bahwa orang yang pinter perkara dunia itu lebih berharga daripada orang yang ngerti agama. Jadi kalau orang tua itu misalnya kalau di pesantren itu sering, gak apa-apa Ustaz, anak saya mah akademinya juga jelek, gak apa-apa, yang penting anak saya itu soleh. Kayaknya lebih baik akademi daripada soleh, lebih mudah mendidik anak soleh daripada mendidik pintar akademik, gitu. Kayaknya mau mendidik akademik itu sulit, padahal sebetulnya yang sulit itu justru menjadikan anak soleh, gitu. Jadi gak apa-apa menjadi anak soleh juga, gak pintar akademik juga gak apa-apa. Jadi seolah-olah ya soleh itu adalah derajat yang paling rendah, padahal harus jamaah. Anak saya itu harus menjadi anak yang soleh. Jadi soleh itu harus menjadi pilihan yang pertama. Soleh itu bukan ya pintar akademik, bukan pintar perkara duniawi, bukan pintar urusan dunia. Buat apa anak kita jadi seorang direktur? Buat apa anak kita kaya raya? Buat apa anak kita pintar kimia, pintar fisika, tapi tidak menjadi ahli ibadah, tapi tidak menjadi anak yang soleh, yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak pernah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya buat apa punya anak kekayaannya di mana-mana tapi bukan ahli ibadah? Maka memang yang harus pertama kali kita inginkan itu ya kita ini menjadi soleh, anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh.
Nah maka perintah wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh juga, ini merupakan isyarat kepada kita para jamaah rahimakumullah bahwa kita itu jangan menjadi orang bodoh. Karena orang bodoh itu akan dijauhi. Jadi kalau orang bodoh mah jangan dikomentari. Kalau orang bodoh berpendapat jangan dikomentari. Orang bodoh diamin aja. Jadi capek-capek tenaga, capek-capek habis waktu, menghabisin waktu komentari orang bodoh. Kan kadang kita mah udah tahu orangnya bodoh, udah tahu orangnya tidak ngerti agama, tapi ya dikomentari gitu. Ya biarin aja, nanti juga orang bodoh mah akan diam dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Maka Nabi juga diperintahkan ketika memang ada orang bodoh di hadapanmu, di tengah-tengahmu wahai Muhammad, maka berpalinglah dari orang bodoh. Dan ini juga ya kita dianjurkan jangan menjadi orang yang bodoh. Kita harus menjadi orang yang berilmu. Makanya tidak semua orang itu diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang berilmu. Maka kita mah ya alhamdulillah masih senantiasa diberikan kesempatan untuk datang ke majelis ilmu. Kan ada muslim itu yang dia diberikan kesempatan oleh Allah, dibukakan terus jalannya untuk terus menambah ilmu. Maka ketika kita dibukakan jalan untuk terus menambah pengetahuan, sebenarnya itu tanda bahwa Allah itu sedang menjadikan kita orang baik. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Makanya kata Rasul, "Faman yuridillahu bihi khairan." Paman, maka siapa saja yurid yang Allah kehendaki bihi dengan orang itu khairan, kebaikan. Jadi siapa saja orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan tentang agama. Jadi kalau semakin hari semakin kita itu dekat dengan agama, semakin paham dengan agama, semakin dekat dengan majelis ilmu, maka itu pertanda sebenarnya Allah akan menjadikan kita orang baik. Bahkan di dalam Quran surah Ar-Rahman itu yang populer ada kata-kata Allah, ada firman Allah yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 'Allamal Qur'an, 'allama, Allah akan mengajarkan. Kalau kita lihat tafsirnya itu allamal Qur'an itu Allah akan mengajarkan man syaa, kepada siapapun yang Allah kehendaki menjadi baik Al-Qur'an. Jadi ketika Allah itu menghendaki kita itu menjadi orang yang baik, maka Allah akan ajarkan tentang Al-Qur'an. Allah akan pahamkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Allah akan pahamkan tentang petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Sehingga semakin kita ngerti agama, semakin kita didekatkan dengan Al-Quran, itu pertanda Allah itu sedang menjadikan kita orang baik. Maka kalau kita merasa ada perasaan enggan, ada perasaan tidak mau datang ke majelis ilmu, hati-hati. Bahkan kita menjadi jauh dari majelis ilmu, jauh dari Al-Quran, hati-hati. Jangan-jangan memang Allah tidak menginginkan kita menjadi orang yang baik. Nah maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa ada di majelis ilmu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi beda orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Bahkan kata Rasulullah itu,
1000 orang yang ahli ibadah itu akan lebih mudah oleh setan untuk digodanya, untuk ditaklukkannya daripada 1 orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu emang setan juga ngegodanya berat, sulit ngegodanya karena punya ilmu. Karena ada orang yang ibadah itu dia punya ilmu, ada yang ibadah itu tidak punya ilmu. Ibadah hanya modal semangat saja. Gitu. Ibadahnya rajin. Segala sholat dilakukan, segala puasa dilaksanakan. Padahal ya ada ilmunya. Sholat apa yang harus kita senantiasa lakukan? Sholat apa yang harus kita laksanakan? Puasa apa yang harus senantiasa kita lakukan? Nah, maka penting kita untuk tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi itu isyarat dari ayat wa'rid anil jahilin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menyusul ayat yang tadi wa'afina aninnas, kemudian Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sifat pemaaf ini termasuk kepada karakter orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin menjadi al-muhsin berarti salah satu sifat ini harus kita miliki. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Laman dan sungguh orang sabara yang dia bersabar, wa ghafara dan dia memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya itu merupakan dari perkara yang paling luhur. Jadi sifat memaafkan, sifat sabar, maka itu merupakan perkara yang paling puncak. Jadi sabar, memaafkan. Kan menghadapi orang bodoh itu ya harus sabar. Menghadapi orang yang senantiasa mencaci maki kita, memusuhi kita, salah satunya sabar. Di samping kita harus memaafkan itu. Maka ketika kita punya rasa sabar, maka insya Allah kita akan bisa memaafkan kepada orang-orang yang senantiasa menyakiti kita. Maka Rasulullah atau para Rasul yang termasuk kepada kita mengenalnya dengan ulul azmi. Ada kata-kata ulul azmi. Ulul azmi itu adalah orang yang memiliki amalan yang hebat. Salah satu amalan hebatnya adalah sabar. Salah satu Rasul ulul azmi itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesabarannya begitu luar biasa. Itu beberapa ayat yang terkait dengan bagaimana kita harus memiliki sifat pemaaf, kemudian kita harus berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian hadis yang pertama terkait dengan sifat pemaaf dan berpaling dari orang-orang bodoh ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis ini kita akan tergambar bagaimana sabarnya dan pemaafnya baginda Nabi Muhammad SAW. Annaha qalat, jadi hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Annaha, sesungguhnya Aisyah qalat, Aisyah berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika ya yaumun kana asyaddu min yaumil Uhud. Hal ata, apakah pernah datang alaika kepada wahai Muhammad yaumun,
satu hari kana asyaddu, yang hari itu lebih berat, min yaumi Uhud, dari hari Uhud, dari hari waktu perang Uhud. Adakah hari yang lebih berat daripada perang Uhud memang? Karena kan perang Uhud ini perang yang melelahkan, ya, perang yang memang para sahabat itu, ada para sahabat yang berkhianat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya peperangan itu kalah di awal, walaupun nanti di akhirnya menang, gitu. Nah, kata Aisyah itu, adakah hari yang lebih berat daripada itu? Qala, maka Nabi berkata, laqad laqitu min qaumiki, laqad laqitu, sungguh aku telah bertemu, min qaumiki, dari kaum, wa kana asadu ma laqitu minhum yaumal aqabah, dan yang sangat berat bagiku ketika aku bertemu dengan mereka itu yaumal aqabah, pada hari Aqabah. Jadi pada hari Aqabah ini ada Aqabah yang pertama, ada Aqabah yang kedua. Jadi hari Aqabah ini di saat memang Nabi meminta pertolongan kepada orang-orang yang datang ke Makkah itu. Di antaranya dulu itu suka orang-orang luar Makkah itu suka datang ke Makkah pada hari haji, pada waktu haji. Nah, di hari haji itu banyak orang yang datang. Maka ketika banyak orang yang datang itu, ada dari kaum ini, kaum itu, banyak kaum-kaum, banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku yang datang. Dan Nabi itu suka berdakwah, menawarkan dirinya. Maksudnya menawarkan dirinya itu adalah menyampaikan tentang agama untuk didukung oleh mereka, untuk dibela oleh mereka. Nah, kata Nabi, yang paling dahsyat daripada yaumul Uhud itu adalah yaumul Aqabah. Idza aradtu nafsi ala bani abdi Yalid, ala bani abdi Yalid bin abdi Kalal, ketika aku menawarkan diriku ala ibni abdi Yalid, kepada ibnu abdi Yalid bin abdi Kalal, kepada ibnu abdi Yalil bin abdi Kalal. Ketika aku menawarkan diriku, artinya menyampaikan agama kepada abdi Yalil bin abi Kalal, Nabi menyampaikan agama, mengajak abdi Yalil ini untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW. Falam yujibni, tapi dia tidak merespon, dia tidak menanggapinya. Ila ma'arudtu, terhadap apa yang aku inginkan. Pantolaktu, kemudian aku pergi. Wa ana mahmumun ala wajhi, dan aku masih ada dalam mahmumun, masih ada dalam kebingungan, ala wajhi, di hadapan. Falam astafi illa wa ana biqarni sa'alim, falam astafi, dan aku tidak menemukan solusinya kecuali wa ana biqarnil sa'alim, sampai aku itu ke qarni sa'alim. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Wa idza ana bisahabatin qad azalatni, wa idza, dan ketika itu ternyata di atasku ada awan yang menutupiku, yang melindungiku. Panadol, kemudian aku melihat. Fa idza fiha Jibril, dan aku melihat ke awan itu. Fa idza fiha Jibril, ternyata di sana ada Jibril alaihi salam. Panadani, kemudian Jibril memanggilku. Faqala,
innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumik laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu wahai Muhammad. Wa ma raddu alaika wa qad ba'atsani ilaika malakul jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Maka waqad ba'atsa ilaika, Allah telah mengutus bagimu malakal jibal, malaikat penunggu gunung, lita'murahu bima syi'ta, untuk engkau perintahkan bima syi'ta, sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan keinginanmu bihim, terkait dengan mereka. Panadani malakul jibal, maka memanggil kepadaku malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Fasallama alayya, kemudian dia mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumik laka, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, aku adalah malaikat penunggu gunung. Wa qad ba'atsani rabbi ilaika, dan telah mengutus kepadaku Rabbku untukmu. Lita'murani, agar engkau memerintahkan kepadaku bi amrika, dengan urusan mama syi'ta, sesuai dengan kehendakmu. In syi'ta atbaqtu alaihim al-akhshay, kalau engkau menginginkan maka aku akan timpahkan kepada mereka al-akhshay. Al-akhshayain itu dua gunung besar ini yang ada di Makkah. Jadi ini para jamaah rahimakumullah, ini sebenarnya cerita ketika Nabi itu berdakwah di Makkah, kemudian ada Baitul Aqabah. Nabi di Baitul Aqabah itu memang tidak semuanya merespon. Kemudian Nabi pergi ke Thaif. Ini cerita ketika Nabi di Thaif. Jadi Abi Layalil ini adalah ya salah satu tokoh Thaif. Jadi salah satu tokoh Thaif yang dia itu diminta untuk membela dakwah Nabi. Nabi menawarkan dirinya ke Thaif. Itu karena di Thaif itu, makanya ketika ditanya oleh Aisyah itu, kenapa, apa yang paling berat bagi Muhammad selain di hari perang Uhud itu? Ternyata ya hari Yaumul Aqabah, ketika Nabi itu menawarkan diri ke Thaif. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya kaummu, kepada Aisyah itu, karena memang di Thaif itu ada keturunan dari ibunya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi minta bantuan untuk ke Thaif. Gitu. Karena di sana masih ada keluarga di Thaif itu dari ibunya, dari ibu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ketika Nabi menawarkan dirinya, maksudnya tadi menawarkan agamanya, arodo nafsi itu menawarkan dirinya untuk orang-orang Thaif itu, salah satunya Abu Layalil tadi itu, untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka tidak merespon. Mereka tidak merespon sampai Nabi itu sampai kepada sebuah perbatasan antara ya Thaif dengan Makkah. Kalau sekarang itu perbatasannya itu disebut dengan Qarnul Manazil. Jadi kalau kita melaksanakan umrah atau haji, kita suka tahu salah satu tempat mikot itu ada Qarnul Manazil. Nah, Qarnul Manazil itu dari arah Thaif. Jadi kalau kita ke Thaif, maka mikotnya bisa dari sana, Qarnul Manazil. Itu pembatasan antara ya Makkah dengan Thaif, Qarnul Manazil itu. Jadi kalau kita dari Indonesia biasanya ya lewat pesawatnya lewat. Makanya orang yang mereka itu tidak mengadopsi pendapat bolehnya mikot di Jeddah, kan pendapat kedua ada yang boleh mikot di Jeddah, tapi ya jumhur ulama
Jeddah itu bukan tempat mikot. Sehingga mikot itu suka di pesawat. Ketika sudah lurus dengan Qarnul Manazil. Sudah lurus dengan Qarnul Manazil. Maka kalau pesawat yang tujuannya mengangkut orang-orang haji dan umrah suka dikasih tahu bahwa sebentar lagi kita akan lewat Qarnul Manazil yang mau melaksanakan ihram, yaitu niat umroh, silakan mulai niat, nanti dikasih ya waktunya, dikasih aba-aba ya. Nah lewat di sana. Nah baginda Nabi ini sebenarnya ketika Nabi itu ditolak, orang Thaif itu tidak mau membantu baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana itu Nabi dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Mega, oleh awan. Makanya Nabi itu walaupun panas kadang tidak kepanasan, walaupun hujan kadang ya tidak kehujanan, karena memang Nabi senantiasa ada yang melindungi di atasnya. Awan itu senantiasa melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata pas lihat ke awan ternyata ada Jibril, bahwa Jibril menawarkan bantuan. Jadi menawarkan bantuan bahwa Allah telah mengutus malaikat, itu malaikat penjaga gunung. Jadi ketika orang-orang Taif itu menolak dakwah Nabi, tidak mau mendukung dakwah Nabi, bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah lebih jauh itu, orang-orang Taif itu sampai mereka mengusir Nabi. Sampai anak-anaknya diperintahkan untuk melempari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adanya sebetulnya di dalam kisah terkait dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Karena setelah Nabi itu dakwah ke Thaif, jadi dakwah di Makkah Nabi ditolak, banyak orang yang membencinya, banyak orang yang tidak sukanya, banyak orang yang tidak mendukung dakwah Nabi. Kemudian Nabi ke Thaif. Ternyata di Thaif juga begitu. Di Thaif juga ya tidak didukung. Tidak ada orang yang memberikan bantuan, bahkan mengusir Nabi, bahkan melempari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi itulah yang paling berat. Sampai Nabi itu ya di dalam kepalanya itu terisi dengan kebingungan bagaimana masa depan gitu. Maka diceritakan Nabi sampai ke Qarnul Manazil itu, atau di dalam riwayat itu sampai ke kebun kurma milik 2 orang anak yatim. Maka kalau kita ke Thaif, nah kalau kita nanti umroh kemudian ziarah ke Thaif, mudah-mudahan ada kesempatan segera para jamaah rahimakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin ya, kita bisa umroh, bisa ziarah ke Thaif. Nah sebelum ke Thaif itu ada di sana kebun kurma itu ada. Jadi kita tinggal bertanya aja nanti ke mutawifnya, saya ingin tahu yang dulu Nabi itu dikejar-kejar sama orang Thaif, kemudian berhenti di kebun kurma. Mana kebun kurma Nabi itu? Nanti ada di sana ada semacam kayak tugu. Nah itu kebun kurma yang Nabi pernah singgah di sana, milik Utbah dan Syaibah, ya, milik dua orang anak yatim. Nah dalam riwayat lain sampai ke sana. Dalam riwayat lain kalau dalam hadis ini tadi sampai ke Qarnul Manazil. Maka ketika sudah sampai di sana itu, karena Nabi dalam keadaan bingung, datang malaikat yang diutus oleh Allah. Karena Allah mendengar perkataan kaum-kaum yang diajak oleh Nabi untuk membela agama Nabi tapi menolak dan tidak meresponnya, maka Allah menawarkan malaikat itu agar yang mengikuti perintah baginda Nabi. Maka kata malaikat penjaga gunung tadi itu, kita mengetahuinya, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan 2 gunung besar ini, Ahsayain itu 2 gunung besar yang ada di Makkah, 2 gunung besar ini aku timpahkan kepada penduduk Thaif, maka penduduk Thaif sekarang juga akan ludes, akan hancur semua. Tapi apa yang dilakukan baginda Nabi? Maka Nabi mengatakan jangan, karena innahum
la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Jadi mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Innahum la ya'lamun, karena mereka bodoh, mereka tidak tahu. Sudah maafkan. Ini artinya Nabi itu memiliki sifat pemaaf yang luar biasa. Padahal Nabi itu dilempari oleh batu-batu kecil itu. Sampai diceritakan Nabi itu sampai berdarah-darah. Di dalam riwayat lain itu, andaikan Nabi itu pakai sendal jepit, kemudian sendalnya itu diperas, maka akan keluar darah. Saking kakinya itu ya berdarah-darah, gitu. Sampai ya punggungnya juga berdarah-darah. Untung di sana ada sahabat Nabi yang mengikuti Nabi, itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu ketika Nabi dilempari, maka dia pasang punggungnya melindungi baginda Nabi. Tapi Zaid bin Harithah itu ya luka-luka begitu. Sehingga di dalam cerita Isra dan Mi'raj kita mengenal bahwa salah satu yang Nabi lihat itu ketika Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan tentang kenikmatan surga. Dan ketika dilihatkan tentang kenikmatan surga itu, Nabi melihat 2 orang bidadari yang sangat cantik. Dan ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Liman hadza ya Jibril?" Itu untuk siapa ya Jibril? Itu adalah Zaid bin Harithah. Jadi Allah telah mempersiapkan 2 bidadari untuk Zaid bin Harithah karena membela baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah sifat maaf Nabi. Jadi kan kalau kita para jamaah rahimakumullah, ada orang yang membenci kita, ada orang yang memusuhi kita, kemudian ada orang kuat menawarkan bantuan kepada kita. Jadi Pak, mau saya apa itu orang itu? Mau saya pukul, mau saya apa? Ya pukul aja sampai mati. Gitu. Kita mungkin begitu. Ya. Ya Nabi ini yang akan menghancurkan kaum Taif itu malaikat. Ya kalau malaikat nah beda dengan manusia. Ya. Tinggal apalagi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan oleh Allah itu tinggal ya kun fayakun saja. Kun fayakun ya sudah. Berarti kalau Nabi itu tidak memiliki sifat pemaaf, maka Taif itu tidak akan ada mungkin sampai sekarang. Dan ternyata ketika Nabi memiliki sifat pemaaf tadi itu, dan ternyata biidznillah Taif itu menjadi negeri yang keislamannya luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak nanti ya ziarah, sempatkan kalau umur itu ziarah ke Taif itu, di sana banyak makam-makam para sahabat mulia yang dimakamkan itu. Di sana banyak sejarah-sejarah yang luar biasa terkait bagaimana masuk Islamnya orang-orang Taif. Jadi orang-orang Taif itu setelah Nabi memaafkan mereka, Nabi tidak merespon tawaran dari malaikat itu, dan Nabi mendoakan kepada penduduk Taif itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka itu belum tahu. Ini luar biasanya baginda Nabi. Jadi dicelakai, dijahati, malah dibalas dengan doa. Nah, gitu, dibalas dengan doa. Nah, maka kita juga ya mungkin orang membenci kita, orang marah kepada kita, mungkin dia itu masih bodoh. Dia itu belum tahu. Itulah salah satu untuk memunculkan ya sifat kita agar kita menjadi orang pemaaf. Jadi kita harus maaf, harus ya berhusnudzon. Ya berhusnudzon, bukan karena benci itu, bukan karena memang betul-betul benci kepada kita. Gitu. Dan memang tidak boleh. Kalau kita benci kepada pribadi itu nggak boleh. Benci itu kalau kepada orang, benci kepada sikapnya.
gitu, benci kepada sikapnya. Makanya kalau kita mengkritik orang itu jangan mengkritik pribadinya, mengkritik fisiknya gitu. Termasuk kalau kita benci kepada pemerintah itu jangan benci kepada orangnya, tapi benci kepada apanya? Ya kepada kebijakan yang tidak benar ya, begitu. Jadi jangan sampai mencaci maki orangnya. Dasar presidennya dicaci maki fisiknya gak boleh. Kalau mencaci maki fisik ya. Nabi tidak mengajarkan itu. Jadi kita benci kepada orang itu yang diperbolehkan adalah benci kepada sifat yang melekatnya. Sehingga karena kita tahu itu sifat yang salah, makanya Nabi itu tidak membenci kepada orang Taif itu yang ingin menghancurkan orang Taif, tapi Nabi benci kepada sikapnya. Tapi respon Nabi dengan apa tuh? Kebenciannya itu Nabi dengan mendoakan agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan ya biiznillah Taif itu menjadi Islam semuanya, masuk Islam orang Taif semuanya. Nah ini salah satu ya sifat baginda Nabi Muhammad SAW, sifat pemaafnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus memiliki sifat ini, harus menjadi orang-orang yang senantiasa memaafkan kalau ada orang itu melakukan kesalahan kepada kita. Karena kadang orang melakukan kesalahan itu karena ketidaktahuan. Kadang orang melakukan kesalahan itu karena kebodohan. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan itu menjadi jalan mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka untuk mendapatkan keterbukaan terkait dengan kebenaran. Maka harus senantiasa ya sertai barengi dengan kita yang mendoakan. Kalau ada orang yang benci kepada kita, kita maafkan, kemudian akhiri dengan doakan mereka. Gitu. Nah itulah para jamaah rahimahullah terkait dengan sifat maaf. Masih ada waktu enggak? Iya, mungkin mengantar sampai sini dulu, nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Masih agak banyak hadisnya, kalau ada yang ingin disampaikan maka. Baik jamaah sekalian, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Kami memberikan kesempatan. Siapa? Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, terkait dengan dolim tadi atau borgol tadi, kemudian kita mungkin belajar di sini sedikit-sedikit, kemudian kita menjadi paham. Setelah paham tentu ada istilahnya belajar dalam tatanan aplikasi atau yang dibaca hari-hari.
memang ketika kita punya ilmu itu kita miliki adalah lil amal, untuk diamalkan. Maka ada pepatah Arab yang populer itu, al ilmu bila amalin kasajarin bila tamalin. Itu yang populer. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Gitu. Jadi memang ketika kita sudah punya ilmu, memang harus ilmu itu untuk diamalkan. Maka kalau ilmu itu tidak untuk diamalkan, kita punya ilmu kemudian tidak berbanding lurus dengan amal kita, memang itu juga ya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar kebencian Allah bagi orang yang senantiasa mengatakan tapi tidak melakukan. Punya ilmu harus begini, ini harus sabar, harus memaafkan, tapi tidak menjadi pemaaf, tidak menjadi orang sabar. Gitu. Maka itu dikatakan kabura maqtan itu. Salah satu sifat kabura maqtan itu begitu. Maka ilmu itu ya lil amal, untuk ya diamalkan. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah bagaimana tuh para jamaah? Bikin bala. Bikin capek, banyak daun-daunnya gitu. Daun-daunnya aja kotorin gitu. Bikin capek orang. Bikin kesel orang gitu. Jadi kalau orang punya ilmu tapi tidak beramal ya begitulah. Gitu. Bikin capek. Maka ketika kita punya ilmu memang harus diamalkan. Nah, memang yang luar biasanya baginda Nabi itu apa yang disampaikan oleh Nabi itu pernah dialami. Gitu. Dan insya Allah berbanding lurus dengan ilmu yang kita ketahui, memang Allah ini senantiasa dalam kehidupan itu yang akan memberikan ujian kepada kita. Jadi ujian ini sesuatu yang melekat dalam hidup kita, dan Allah akan menimpakan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita diuji dengan sesuatu, pasti itu sesuai dengan kapasitas kita, karena Allah yang maha tahu kapasitas kita. Gitu. Makanya ketika datang ujian itu, ya salah satunya kalau misalnya kita lagi belajar sabar gitu, lagi belajar ilmu sabar, kemudian ternyata ada hal yang menguji kesabaran kita, gitu. Nah, memang itu akan lebih terasa ilmunya itu, prakteknya itu, gitu. Karena ya dia sudah mengalami. Kalau baginda Nabi itu ketika menyampaikan harus menjadi pemaaf, itu Nabi sudah menjadi pemaaf duluan. Kalau Nabi itu ketika menyampaikan harus menjadi orang sabar, memang Nabi sudah menjadi orang sabar duluan. Gitu. Nah, maka kita juga memang ketika kita belajar ya ilmu, terus diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ilmu ini, ilmu itu, gitu. Salah satunya ilmu menjadi pemaaf, ternyata kita diuji dengan punya istri misalnya, istri yang bikin kesal kita. Ini hari ini seminggu ini bikin kesal aja gitu. Nah, mungkin itu memang agar kualitas kita itu lebih meningkat. Makanya senantiasa tadi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang datang ujian dalam hidup ini memang tujuannya tiada lain, ujian itu untuk meningkatkan grade kita, untuk meningkatkan tingkat kita. Ya, seperti ujian di sekolah untuk meningkatkan kelas kita, agar kelas kita naik. Kalau kelas kita masih seperti ini, Allah ingin menaikkan, Allah kasih ujian agar bisa naik lagi. Allah kasih ujian. Maka ujiannya itu semakin ilmunya itu berat, maka semakin gede ujiannya. Gitu. Makanya ada seorang jamaah itu
mungkin Ustaz dikasih sakit berat itu agar Ustaz bisa mengalami ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan itu. Kalau Ustaz ditimpa sakit berat akan seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya juga diingatkan sama jamaah ternyata emang Allah ngasih ini, ngasih itu, ngasih apa itu ya untuk meningkatkan derajat kita. Maka berhusnuzon pada Allah. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan. Masih ada sebelum ditutup pertemuan. Baik, sepertinya cukup Ustaz. Ya. Silakan ditutup dengan baik. Atau ibu kebetulan ada yang perlu ditanya? Oh, nggak ada juga. Udah paham ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang bersabar, orang-orang yang pemaaf, ya, terus melatih diri untuk menjadi orang yang pemaaf. Ini adalah bagian dari akhlak. Kalau akhlak ini terkait dengan individu, memperbaiki diri. Gitu. Jadi kalau untuk memperbaiki diri kita, maka salah satunya kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi akhlak ini bukan untuk memperbaiki skala komunitas, skala masyarakat. Kalau memperbaiki masyarakat, ya cukup dengan memperbaiki akhlak saja. Ada hal-hal lain yang harus diperbaiki di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau untuk memperbaiki diri kita, individu kita, menghiasi diri kita, salah satunya ya kita harus memiliki akhlak yang terbaik di Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya kita pelajari al-afwi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita, dan andaikan di antara kita yang sedang sakit, di antara jamaah kita yang sedang sakit, di antara tetangga kita yang sedang sakit, di antara keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita yang ditimpa kesulitan, kesusahan, musibah, kebingungan, Allah angkat sulit, susah, bingung, musibahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, semoga Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya walikum niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi